Pil, biaya dari Lampung ke Meraknya dong Pak Duka. Baiklah Bu Ginda, nih aku awali dulu ya prestasi dari para pejabat Lampung yang kerjanya patut diacungi jempol Baginda. Ini Pak Jokowi, Pak Prabowo, Gibran, akses jalan kami. Kalian yang mau tahu seberapa jomplang ekonomi di Indonesia, nih gue tunjukin. Aku hidup di perumahan yang jalannya gede-gede kayak gini. Kalian yang mau tahu seberapa jomplang ekonomi di Indonesia, nih gue tunjukin. Aku hidup di perumahan yang jalannya gede-gede kayak gini. Ada trotoar untuk pejalan kaki, lajurnya banyak. Kalau cuma sama Singapura atau Korea Selatan mah nggak kalah lah. Nanti gue ajak keluar sedikit aja dari perumahan ini atau dari daerah ini. Nanti kalian lihat bedanya. Sekarang gue masih di bagian yang bagus. Oh, masih bagus, cakep, jalannya gede-gede. Kita masuk sedikit ke perkampungan, coba kita lihat perbedaannya. Tiba-tiba jalannya berlobang, becek. Korea Utara gak tuh, lobang gini hancur banget. Gue udah keluar ke daerah yang bagusnya, tiba-tiba infrastrukturnya jadi bagus lagi. Jomplang kan? Sini mah aspalnya mulus, rusak dikit, bolong dikit juga dibenerin. Gue ada di satu sisi lagi di bisa kalian lihat, masih bagus dan keren banget. Kalian naik supercar aja bisa kebut-kebutan di sini. Tapi kalau kita belok ke sini, suasananya akan berubah 180 derajat. Langsung penuh macet, bahkan banjir, bos. Macet berkilo-kilo karena jalan yang terlalu sempit. Korea Selatan versus Korea Utara gak tuh? Serem banget anjir naik motor macet-macetan di pinggir kontainer sama truk gede. Udah balik lagi ke daerah. Sangat terlihat perbedaannya. Buat yang bilang bacot lu bang, lu kan tinggal di perumahan mewah, enak banget cerita kayak gitu. Bro, gua dulu tinggal di Rajek Cadas Kukun. Tiap hari gua berjibaku naik motor sama Optimus Prime. Gua nggak mau nyalain siapapun. Justru karena gua pernah ngerasain keduanya, gua mau buka mata kalian. Kalau perbedaan si kaya dan si miskin di negeri kita tuh masih tinggi banget. Makanya kita sebagai anak muda nggak bisa gini-gini aja, harus do something buat bangsa ini. Kalau nggak kita lama-lama diselip sama Vietnam. Edukasi ekspor udah, permodalan ekspor udah, website buat UMKM udah. Next gue mau rilis platform yang mirip kayak Alibaba biar kita nggak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Dari video masnya tadi menunjukkan bahwa perbedaan antara si miskin dan si kaya di Indonesia ini begitu amat sangat berbeda jauh ya. Tadi abangnya berjalan di perkotaan, jalanannya itu bagus mulus, tapi setelah masuk ke kampung sedikit saja jalanannya becek berlubang-lubang. Ini sungguh sangat memprihatinkan. Sebagai warga negara Indonesia, saya juga tidak mau menyalahkan siapapun. Pastinya kalau pemimpin yang amanah, pemimpin yang tanggung jawab, khususnya untuk pemimpin daerah atau pemimpin desa masing-masing, pastinya jika melihat hal-hal seperti itu pasti akan segera diperbarui ya, sebab anggaran setiap tahun itu ada. Dan mudah-mudahan saya hanya bisa berdoa para pejabat-pejabat yang berkepentingan itu amanah dan selalu membela hak-hak rakyat. Lalu apakah hal itu terjadi di sekitaran perkampungan yang ada di dekat kota? Oh tidak, ternyata di perkampungan yang masuk ke dalam lagi justru jalanannya itu begitu sangat memprihatinkan. Video ini saya buat bukan bertujuan untuk menjelek-jelekkan siapa atau istilahnya untuk memburuk-burukkan negara, bukan teman-teman. Tapi sebagai orang Indonesia, saya juga sangat prihatin dengan saudara-saudara saya yang hidup di perkampungan pedalaman. Ketika mereka mau pulang juga dibuat kesusahan, jalanan yang berlumpur, bahkan sampai-sampai kalau membawa barang itu susah sangat, apalagi kalau diterpa hujan, jalanannya itu berlumpur, bahkan motor tidak bisa jalan. Sangat memprihatinkan kan? Mudah-mudahan dengan adanya video ini siapa tahu viral ya kan? Siapa tahu viral nanti ada solusi untuk teman-teman kita yang tinggal di daerah pedalaman. Dan ini berada di Lampung ya. Jadi bukan berada di pulau jauh sana, bukan. Ini berada di Lampung, tapi jalanannya itu seperti jalanan pada masa penjajahan. Padahal ini tahun 2024. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Semoga dengan adanya video ini viral, terus suatu saat nanti ada solusi. Untuk teman-teman, tolong share video ini sebanyak-banyak mungkin supaya sahabat-sahabat kita yang tinggal di daerah pedalaman itu mendapat hak-hak mereka.
Sepil biaya dari Lampung ke Meraknya dong Pak Duka. Baiklah Bu Ginda, nih aku awali dulu ya prestasi dari para pejabat Lampung yang kerjanya patut diacungi jempol Baginda. Soalnya jalan ke daerahku itu beneran enak banget, jalannya sangat licin dan manis kayak janji-janji busuk mereka waktu menyalonkan diri loh ya. Ditambah nih saking nyamannya ungkang-ungkang kaki duduk di kursi orang berkuasa sampai lupa rintihan derita rakyatnya. Lanjut Baginda, jadi itu kondisi tahun lalu. Tahun ini untungnya pas aku pulang sang bayu dari langit sedang tidak menangis. Jadi kondisi jalanan lumayan membuat kita tidak berkata sumpah serapah mengutuk perilaku pejabat yang durjana, lupa akan kewajibannya. Ditambah nih jalur yang aku harus lewati ini merupakan sarang dedengkot begal yang sudah menjadi normalisasi di sana. Nah, buat sampai ke kota kita butuh bayar travel 200 sampai 300 ribu ya, dan ini aku lanjut naik bis dari Pringsewu ke Bandar Lampung dengan kondisi yang memang sangat tidak manusiawi Baginda. Hai para pemimpin negara, lihatlah rakyatmu masih segini sengsaranya loh ya. Kalian malah ribut rebutin kursi-kursi berkedok demi rakyat Indonesia. Nah, buat sampai ke Bandar Lampung butuh sekitar 1 sampai dengan 2 jam dengan ongkos 40.000 saja. Nah, buat ke Merak aku biasanya naik bis di pintu tol Itera dengan tarif spesial hari raya 70.000 saja. Nah, buat ke Merak butuh waktu sekitar 1 jaman kalau nggak ada macet Baginda. Nah, karena aku mau naik kereta besoknya, jadi aku naik kapal kelas reguler dengan tarif 22.000 Baginda. Memang sangat biadab Mursidari ya. Nah, yang masih belum pernah naik kapal feri kelas reguler, ini kondisi pintu keberangkatan feri di Merak ya. Mau protes akses tapi ya sadar diri aja, takutnya dikira nggak bersyukur Pak Duka. Nah, sangat PR kalau kita bawa banyak gerombolan, capeknya luar biasa. Lanjut Baginda, ini kondisi kapal kelas reguler sangat ramai mudik tahun ini. Namun siapa sangka kalau gak naik kapal ini kalian gak bakal bisa menikmati konser Loli Cafe Oh My God sambil menatap langit langsung Baginda. Nikmat banget rasanya. Akses jalan desa seperti ini. Ini keadaan jalan desa kami ya saudaraku. Jadi kalau bawa motor itu sangat-sangat susah. Ini ada anak ini yang awalnya berboncengan tapi ya terkendala ya. Mau nggak mau harus jalan. Karena kalau berboncengan itu malah susah ya. Badan sakit semua. Apalagi kalau nggak terbiasa. Ya Allah, sedih. Sekali lagi mohon bantuannya kepada pihak-pihak terkait yang bisa menyalurkan aspirasi kami di 4 desa Boyaru dan sekitarnya. Sangat-sangat memprihatinkan ya. Sekedar untuk balik ke rumah saja susah. Mohon sekali doa dan dukungannya bagi saudara-saudaraku. Saya doakan Mas Agar aspirasi kami ya di 4 desa ini bisa segera mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait. Kalau dari pemerintah desa sampai kabupaten itu kayaknya sudah nggak mampu ya saudaraku ya. Karena udah dari beberapa kali pergantian kepala desa, pergantian bupati, mereka semua tidak bisa berbuat banyak. Karena seperti yang saya ceritakan, kendalanya di perizinan dari pihak Taman Nasional. Mudah-mudahan dari video ini banyak pihak yang bisa menyalurkan aspirasi kami. Terima kasih saudaraku. Ini Pak Jokowi, Pak Prabowo, Gibran. Akses jalan kami ketika musim hujan luar biasa parah. parah Mas, parah. Ini di Lampung ya. Ini panjang sekali lur ya jalan kayak gini. Ini sekitar 18 km ini jauhnya jalan kayak gini. 18 km. Ya Allah. Kami yang sudah terbiasa jalan kaki lewat jalur seperti ini,
itu biasanya kami tempuh kurang lebih 4 jam ya lur ya. Ya 4 jam Allah. itu kami istirahat sekali. Dan istirahatnya nggak lama, paling 10-15 menit. Jadi kalau bagi saudara-saudara yang belum terbiasa berjalan kaki, itu bisa jauh lebih lama ya lur ya. Bisa sampai 6-8 jam, bahkan ada yang sampai 10 jam. Karena apa? Karena kalau nggak terbiasa itu kaki cepat kram lur ya. Kayak mati rasa gitu. Bayangkan saja jaraknya 18 kilo. Nah ini titik, termasuk jalan titik yang paling parah ya lur ya. Ini dalam sekali ini lumpurnya, bisa sampai setengah meter. Tak habis pikir ya. Mudah-mudahan para Jadi tolonglah kami, saudara-saudaraku yang mengerti akan cara-cara ya untuk menyalurkan aspirasi kami supaya akses jalan kami ini bisa segera mendapatkan perhatian ya dari pihak-pihak terkait. Karena kalau dari pihak desa sampai pemerintah daerah itu, berita yang kami dengar tuh mereka udah nggak sanggup lagi ya lur ya, karena aksesnya mungkin terlalu panjang dan terlalu parah. Ini tahun 2017 sudah dibikinin badan jalan ini lur, tapi entah kenapa, apa kendalanya, akhirnya mangkrak sampai hari ini. Begitu saudaraku. Tolong sekali lagi kepada pihak-pihak yang terkait, bantuannya untuk kami di desa Wayaru, Kabupaten Pesisir Barat. Terima kasih saudaraku. begitu amat sangat sedih dan begitu saya tidak bisa berkata-kata ya melihat curhatan rintihan sahabat-sahabat kita yang tinggal di daerah pedalaman. Mudah-mudahan Pak Prabowo, Mas Gibran, Pak Jokowi melihat video ini, dan tentunya harapan besar untuk masyarakat di sana ingin jalan yang dilalui untuk menuju perkampungannya segera diperbaiki. Mudah-mudahan, sebab kemarin Mas Bobon Santoso membuat video di pedalaman Papua di mana kampung tersebut tidak ada listriknya. Alhamdulillah Mas Gibran langsung bergerak cepat. Siapa tahu video saya ini juga dilihat oleh Mas Gibran. Terus kemudian harapan besar dari warga Lampung yang tinggal di pedalaman bisa mendapatkan jalan yang lebih baik. Melihat rintihan curhatan dari saudara-saudara kita yang tinggal di pedalaman kampung yang berada di daerah Lampung, dan beliau juga sudah menjelaskan terkait jalan yang begitu amat sangat memprihatinkan, bahkan untuk keluar mau pergi belanja ataupun mau balik ke rumah lagi harus berjalan kaki karena kalau naik motor terlalu ekstrim jalannya. Bayangkan, lihat saudara-saudara kita yang tinggal di pedalaman kampung jalan kaki 18 km hanya sekedar untuk balik ke rumah saja. Tolong untuk pihak-pihak yang terkait, tolong didengarkan rintihan rakyat yang tinggal di pedalaman. Mereka tidak minta apa-apa. Mereka hanya meminta cukup jalan dibangunkan. Itu mereka sudah sangat senang sekali. Pemerintah daerah, terus kemudian kepala desa katanya sudah nggak sanggup. Masa sih sampai segitunya ya? Kasihan loh. Mereka itu juga warga negara Indonesia. Mereka itu juga punya hak-hak atas dasar
peri kemanusiaan. Bayangkan, bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, jalanannya seperti itu. 2017 katanya sudah mulai dibuka ya, mau ada pembangunan, tapi mangkrak lagi. Ya Allah, dengan adanya video ini mudah-mudahan curhatan rintihan para rakyat yang tinggal di pedalaman ada solusi terbaik untuk mereka. Tolonglah para pejabat, tolonglah, lihatlah rintihan-rintihan rakyat kecil. Mereka tidak minta apa-apa, mereka tidak minta makan setiap hari, enggak. Mereka hanya ingin jalan mereka diperbaiki. Mereka ingin punya akses untuk menuju ke kampung halamannya itu dengan cara mudah, bukan dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan rintihan dan curhatan rakyat yang tinggal di pedalaman kampung yang ada di Lampung ini ada solusi terbaik untuk mereka. Cukup sekian, semoga sahabat-sahabatku juga bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat, serta tolonglah sahabat-sahabatku video ini sebarluaskan agar sahabat-sahabat kita yang tinggal di pedalaman bisa ada solusi yang terbaik untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.